Kasus dugaan perampokan dengan kekerasan yang menyebabkan kematian korban di Jember, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku tukang servis TV marah kepada korban karena tidak dipinjami uang. Pelaku gelap mata dan membunuh korban di kamar mandi dengan pisau dapur. Dalam kondisi lemah, Hafid Prasetyo dikirim polisi. Warga Bedadung, Kecamatan Pakusari, Jember ini dihadirkan dalam kasus tewasnya Prita Hapsari, berprofesi guru piano. Awalnya kasus pembunuhan ini diduga dipicu pelaku mencoba merampok korban. Namun setelah diperiksa intensif, pelaku mengaku sakit hati karena tidak dipinjami uang. Kasus berawal saat pelaku datang ke rumah korban untuk menservis televisi rusak. Karena tidak bisa diperbaiki, pelaku menyarankan korban membeli TV baru. Korban lalu minta pelaku membelikan TV baru dan memberi uang 2 juta rupiah. Melihat korban dengan uang banyak di tangan, pelaku memujuk korban untuk meminjamkan uang dengan alasan terlilit utang. Namun korban tidak mengindahkan permintaan pelaku. Gelap mata, pelaku mendorong korban ke kamar mandi dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku atau tersangka sempat mengancam kepada korban, jika tidak dipinjamkan uang, maka akan saya lukai. Ya, ternyata mungkin ada perkataan yang menyinggung tersangka atau pelaku, akhirnya tersangka mendorong korban ke arah kamar mandi, ya, sampai dengan terjadi pembunuhan dengan Warga Jalan Wijaya Kusuma, Jember, Jawa Timur geger setelah mendengar jeritan minta tolong di lingkungan tempat tinggal mereka. Ternyata tetangga pemilik rumah tengah berjuang mati-matian melumpuhkan Hafid Prasetya bersenjatakan sebilah pisau. Akibat pergumulan ini, tetangga yang melumpuhkan pelaku terluka di leher akibat terkena sabetan senjata tajam. Berkat kesigapan tetangga dan warga, pelaku akhirnya dilumpuhkan dan diserahkan ke polisi. Melumpuhkan pelaku waktu terbaring ke sana mengeluarkan senjata, pisau dapur yang benanya itu kena sayap sini, lumayan besar, lumayan panjang. Terus saya waktu kebetulan saya yang lepas pisau. Akibat terlilit utang dan memaksa meminjam uang kepada korban, Sri Budi Asmara, 78 tahun terluka. Sementara anaknya Prita Hapsari, 48 tahun, tewas dibunuh pelaku. Pemirsa, seorang pemilik toko mebel di Teluk Naga, Tangerang, Banten dibunuh pegawainya saat sedang menonton televisi. Pelaku sakit hati dengan caci maki bosnya saat mencoba meminjam uang. Sebelum kabur, pelaku membawa uang tunai 30 juta rupiah, ponsel serta sepeda motor milik korban. Semoga pelaku pembunuhan ayah saya dihukum seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Itulah harapan Piru Rika, anak pemilik toko mebel di Teluk Naga, Tangerang, Banten, yang dibunuh dengan keji oleh salah seorang karyawannya. Setelah 10 hari buron, Abdurrahman akhirnya dibekuk saat bersembunyi di rumah mertuanya. Saat penangkapan, polisi juga menggeledah rumah orang tua pelaku untuk mencari ponsel, sepeda motor, serta uang sebesar 30 juta rupiah yang diambil setelah pembunuhan. Namun yang ditemukan hanya uang tunai sebesar 11 juta rupiah serta ponsel korban. Menurut pelaku, sepeda motor korban telah dijual. Kepada polisi, pelaku juga mengaku membunuh korban dengan balok kayu karena sakit hati dengan caci maki bosnya saat dirinya mencoba meminjam uang. Asmat Setiawan dibunuh di tokonya saat sedang menonton televisi. Awal mulanya dari pinjam uang, pelaku korban tidak memberikan karena belum satu tempo yang bersangkutan setiap bulan dan digaji. Namun demikian pelaku ini terlilit utang piutang yang banyak. Pelaku setelah melakukan perbuatan tersebut keluar mengambil tas dan mengambil motor dan meninggalkan lokasi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 tentang pembunuhan dan pencurian
yang disertai dengan kekerasan. Abdurrahman terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah kebun tebu di Brebes, Jawa Tengah. Hasil otopsi menyebutkan korban tewas akibat cekikan di leher. Sejumlah perhiasan korban juga raib diduga dibawa kabur pelaku pembunuhan. Satreskrim Polres Brebes mengevakuasi jasad Turini, 44 tahun asal Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, yang ditemukan di kebun tebu. Polisi pun membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Brebes untuk diotopsi. Hasil olah TKP, polisi menemukan barang bukti sepeda ontel, botol minuman korban, dan sepatu pria. Dari hasil otopsi diketahui korban tewas akibat cekikan di leher. Sejumlah luka juga ditemukan pada tubuh korban. Pelaku diduga membawa kabur perhiasan milik korban usai membunuh. Ya, untuk sementara berdasarkan hasil penyelidikan kita untuk korban, kemudian kehilangan 1 kalung 6 gram serta anting 1,5 gram. Dan itu kemudian masih kami laksanakan penyelidikan apakah itu kemudian menjadi motif dari pelaku untuk sehingga menyebabkan korban ini. Jenazah korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Polisi kini tengah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Seorang pemuda di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan dianiaya temannya menggunakan senjata tajam hingga tersungkur. Nyawa korban selamat setelah cepat dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku utama dalam pengejaran polisi. Inilah video amatir saat warga mendapati Sobri Yaris, warga desa Lubuk Ketepeng, Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan terkulai lemas, tidak berdaya dengan kondisi mengenaskan. Diketahui korban mengalami luka pada bagian kepala, leher, lengan, dan tangan akibat serangan senjata tajam. Usai dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang, kondisi Sobri berangsur membaik. Ia menjadi korban 2 begal yang hendak mengambil motornya di Desa Parit, Kabupaten Banyuasin. Istri korban mengatakan pelaku merupakan langganan penumpang ojek suaminya. Dirinya berharap pelaku cepat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Pertama tuh sudah ngojek, belum kasih ongkosnya. Nah katanya tuh hari kedua tuh datang lagi, mau ngojek lagi. Sekalian ngenjuk ongkos lagi kan, kalian ngenjuk ongkos. Katanya nak ngambil duit motor, jual motor. Di tempat kakeknya, itu berdua. Pada di tengah jalan dia tuh nak kencing, masuk di dalam kebun balem itu kan, kebun karet. Pas di kebun karet itu, wong yang sikok yang nama itu Pak Faisal tadi, lari, tidak tahu, tidak mau ngomong, nah yang sikok dia langsung ngubuk di belakang. Si teman apa gimana Bren? Menurut keterangan daripada keluarga maupun saksi yang ada, mereka berteman baik, yaitu sebagai tukang ojek, bekerja sebagai tukang ojek dan teman baik. Polisi telah menangkap 1 pelaku yang kini diperiksa intensif, sementara 1 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya dalam pengejaran petugas. Satu hari hilang, seorang bocah di Banjarnegara ditemukan tewas di bawah tebing. Polisi berhasil mengungkap siapa pembunuh korban, yakni seorang remaja tetangga sekaligus sepupu korban. Ia tega membunuh korban hanya karena menginginkan handphone. Wahyudi, 18 tahun, diamankan polisi setelah terbukti menganiaya seorang anak bernama Rian yang baru berumur 9 tahun hingga tewas. Tak hanya dianiaya, jasad Rian juga dibuang ke dasar jurang di Dusun Pecantelan, Desa Wanareja, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kepolisian mengungkap peristiwa pembunuhan yang dilakukan pelaku sudah direncanakan sebelumnya. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban yang masih saudaranya tersebut hanya karena ingin memiliki handphone baru, karena pelaku kecanduan game online. Karena handphone milik korban lebih bagus dan canggih, saat itulah muncul niat buruk pelaku. Tersangka ini bertemu dengan korban, di mana korban memiliki sebuah HP, di mana HP yang dimiliki oleh korban itu sangat berbeda sekali dengan pelaku. Sehingga pada saat itu juga
mungkin terbesit daripada pelaku menginginkan HP yang dimiliki oleh korban. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 338 tentang kekerasan di bawah umur dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya jasad Rian ditemukan sudah tidak bernyawa di bawah tebing di Banjarnegara, Jawa Tengah setelah hilang selama 1 hari. Jasad Rian ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Terdapat luka sabetan senjata tajam di bagian kepalanya. Kepolisian Polsek Wanayasa langsung bergerak ke lokasi untuk mencari korban setelah mendapat laporan dari kepala dusun setempat bahwa ada anak yang sudah sehari hilang. Korban diduga dibunuh oleh seorang remaja bernama Wahyudi karena sebelum hilang ada warga yang melihat korban bersama terduga pelaku. Awalnya terduga pelaku tidak mengakui telah menganiaya korban hingga tewas saat ditanyai oleh warga. Namun setelah ditanyai polisi, akhirnya terduga pelaku mengaku dan menunjukkan di mana ia membuang jasad korban. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Cabuli 5 murid rumah guru ngaji diamuk warga. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.